Oke, halo netizen Pansos, baik lagi bersama kami yang ingin Pansos juga. Jadi kali ini kami ingin membawakan sesuatu yang harmonis, romantis kayak brownies. Aduh, brownies. Lagi hangat-hangatnya banget nih, seperti pelukan mantan yang sudah melukasi barunya ya kan. Ya di sini aku nggak sendiri, aku ditemani sama Bu Gadot. Halo Bu Gadot. Halo Pak Eko. Jadi kita tuh di sini ini Bu. Kita tuh sedang diramaikan dengan rancangan, rancangan sih? Apa? Berita-berita dan pemberitaan tentang ini, Vicky Naki dan Dayana. Siapa tuh Bang? Siapa itu? Sebenarnya aku juga belum begitu paham ya, belum mengenal mereka banget, yang bukan tetanggaku juga. Cuman kan aku tuh karena aku lihat dan sering membaca, terus buka YouTube isinya itu follower count, subscriber count atau gimana. Jadi kita tuh dipaksa untuk melihat gitu loh. Oke. Jadi Dayana ini siapa Bang? Nah, seperti diceritakan ya, Dayana ini adalah orang dari Kazakhstan yang dikenal karena dia itu sering mengadakan daring atau bisa dibilang itu percakapan online bertatap muka lewat aplikasi Omo TV yang berkolaborasi dengan Vicky Naki dari negara kami gitu loh. Terus ini Vicky Naki siapa ini? Aku tuh bener-bener gak tahu yang namanya Vicky Naki. Nah, sebelumnya kita itu harus mengenal dulu ya kan. Vicky Naki ya Bang, bukan Ya. Vicky Daki kan? Waduh, bukan. Vicky Naki itu adalah sesosok anak manusia yang diberi talenta bisa berbicara banyak bahasa gitu. Nah, karena dia bisa banyak bahasa, dia mainan Omi TV, bicara sama orang-orang dari negara lain. Dan kebetulan Dayana ini yang paling dikenal karena mereka itu bisa dibilang deket atau mungkin bahkan dijodoh-jodohkan atau bisa dibilang pacaran gitu. Benar Bang, tadi katanya banyak bahasa ya Bang? Bahasa apa ya? Bahasa apa ya? Ya, sepertinya tuh bahasa isyarat, enggak, maksudku bahasa di sini tertulis ya, menurut pemberitaan itu dia bisa bahasa Inggris, Rusia, Jerman, Spanyol gitu, Romania, terus bahasa Nigeria mungkin. Udah, oke lanjut. Jadi di sini terjadi kayak peperangan gitu. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk berpisah secara tidak baik. Maksudku gini, apakah perpisahan tidak baik gini tuh bisa mempengaruhi kehidupan mereka gitu loh? Sebenarnya kan enggak kan? Tapi kenapa harus berpisah Bang? Kan belum bersatu. Ini gimana sih Bang? Iya juga sih, ketemu aja mungkin belum pernah ya. Nah itulah Bang. Masa jatuh cinta sama kuota? Maksudnya sama ya gambar doang. Jadi akhirnya itu mereka berpisah, dan di sini tuh yang paling ramai jadi perbincangan gitu. Jadi kayak Dayana ini kekurangan banyak banget followersnya karena rakyat kami, negara kita itu sangat mensupport dia bersama Vicky Naki itu untuk bersama kayak bisa dibilang pernikahan gitu loh. Maksudku gini, ini kan udah pisah banget nih, mereka nih udah gak ada hubungan apa-apa, mungkin bisa dibilang mereka juga saling ngeblok. Maksudku kenapa kok netizen itu sangat ingin mengunfollow gitu loh. Padahal dari awalnya juga kan tahu kan Dayana ini orang luar yang nggak mungkin datang ke sini lah. Kalaupun suruh datang ke sini paling dia juga nggak mau gitu. Ya lagian kan lagi pandemi kayak gini, gimana caranya bisa kesini mudah. Dan kalau misalkan dia followernya turun drastis banget tuh, turun banget, kan nggak ada di kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Kita tuh tetap hidup, cari makan, kerja, tetap sama aja gitu kan. Tapi ya Bang ya, Hah? ini tuh katanya dulu Dayana itu pernah lumpuh Bang. Hah? Maksudnya? Lumpuh, literally lumpuh. Sakit lumpuh gitu? banget, yang lumpuh, yang nggak bisa jalan itu Bang, yang temporary gitu Bang. Kenapa dia? Jadi katanya waktu tahun berapa ini Bang? Oh, kelumpuhan tahun 2017. Oke. Jadi katanya pada situs obozrenik.kz dijelaskan bahwa Dayana nggak tuh Dahlia kali. Dayana ini mulai sering kehilangan kesadaran di tahun 2017. Terus satu di MRI katanya hasilnya itu mengungkapkan kalau ternyata di otaknya ini ada anomali Arnold Chiari tingkat pertama. Nggak tahu tingkat pertama itu S1 kayak gitu, nggak tahu apa. Iya, 4 tahun berarti ya. Terus Lanjut, bisa sembuh? Kemana? Nah, gitu, Bu? Jadi katanya ya itu udah kehendak Tuhan, bukan itu. Jadi ada penggalangan dana untuk Dayana di salah satu stasiun TV Kazakhstan. Nah, jadi waktu tanggal 13 Juli ini diadakan penggalangan dana untuk operasi gitu buat Dayana ini. Jadi setelah dioperasi ternyata ya pokoknya recovery gitu lah Bang. Akhirnya bisa jalan nih pelan-pelan gitu nih orang maaf sampai Dayan
Nah bisa jalan akhirnya bang gitu. Jadi tidak temporary lumpuh lagi. Oh, jadi dia itu disembuhkan, dibantu untuk kesembuhan, tapi sekarang dia itu kayak melupakan kulitnya seperti itu ya, Bu. Jadi kan ini kan yang jadi masalah utama kan ya, katanya itu Dayana ini dimintain suruh datang ke Indo buat ketemu sama Kak Vicky Naki, tapi Dayana ini menolak gitu kan katanya. Jadi katanya karena dia itu sering dihujat sama orang-orang kita nih bang, yang barbar banget itu. Oh gitu. Dia tuh kayak traumatis nggak mau datang ke Indonesia. Jadi menyuruh datang ke sini, tapi di sisi lain juga dihujat juga gitu ya, Bu. Waduh. Ya itu. Nah ini perlu diluruskan sedikit ya. Jadi teman-teman buat netizen semuanya ya, kalau misalkan kalian tuh nggak suka sama sesuatu nih, ya udah nggak usah cari tahu, nggak usah dikepoin juga. Yang ada kalian itu malah merasa benci dan ingin mencaci gitu. Padahal kalau nggak suka ya report aja. Ya jangan di-report juga. Atau tetap aja nih ya bang ya, walaupun nggak suka nih aku lihat nih tetap like-nya banyak loh bang, 260.000 tuh bang like-nya beneran. Nah berarti kan masih banyak yang suka kan. Nah itulah. Nah itu karena efek terlalu banyak orang yang nggak suka banget nih, akhirnya kan jadi orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi ingin mensupport gitu. Ayo cari tahu kan. Nah ujung-ujungnya kan cari tahu kayak kita ini ya kan, dimana orang lain itu tidur kerja kantoran enak, tinggal makan ya kan, hari-harinya normal. Akhirnya kita jadi mencari tahu sesuatu yang sebenarnya kita itu tidak ingin tahu, tapi kita tuh dipaksa untuk tahu gitu loh. Tapi kan ya bang ya, Vicky Naki ini kan sering banget bikin konten Ome ya. Ya. Salah dia juga bang. Iya juga sih. Cewek itu ya bang ya, gampang baper. Ngapain? Buat apa seorang laki-laki kayak itu loh, deket-deket gitu terus kayak ngangkekin terus ya aku ya bang ya, sebagai wanita Allah itu kayak ya kalau dikontakkan dikayakin sama cewek terus ya pasti peklop juga, baper juga bang. Bisa baper juga ya berarti ya? Nah, ya iya, jadi berarti salah Vicky-nya juga lah. Kalau emang cuma bercandaan doang ya ngapain. Iya sih. Jadi harusnya kalau memang niatnya bikin konten ya cukup sebatas konten gitu ya kan ya, gak usah yang kayak terlalu diperdalam dan akhirnya tenggelam terus pas waktu muncul ke permukaan jadi masalah kan gitu kan. Padahal kalau misalnya dia jago bahasa bang, dia ngapain mainan Ome? Main ke kantor Google ngelamar jadi itu tuh yang itu tuh bang yang oke Google suaranya kan cocok dan dia bisa banyak bahasa. Iya bener juga sih, lebih sama Google. Dan lebih guna juga kan buat teman-teman kita yang di Indo memanfaatkan Oke Google itu sendiri kan ya. Nah itu Oke Google suaranya pengisinya Indonesia. Vicky Naki maaf. Iya maksudnya Vicky Naki itulah. Nah Bu Gatot ini apakah jadi salah satu follower mereka juga sih? Aku jadi penasaran nih. Aku nggak follow sih bang, tapi aku ada satu foto yang bikin aku kayak bening bang. Wow. Aku nggak bisa menafik bang. Aku ngeliat orang itu kayak anjay bening. Waduh. Kayak aku lagi tengah tuh pas kena banget. Jadi kayak gimana ya? Mau nggak kepo tapi ngepas banget. Waduh. Gede ya? Gede nggak sih? Iya gede sih, tapi ini cuma modal gede doang bang, tapi aku nggak tahu prestasinya apa bang. Jadi tetap ke Vicky sih, dia bisa daftar Google sekarang. Oke, iya sih. Jadi keduanya itu sama-sama ya teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi Dayana sih ya bisa lah, dia cantik lah, dan Vicky Naki juga cakep lah. Jadi kita sih sebenarnya kita tuh nggak perlu ikutan meributkan. Jadi kitanya sendiri tuh nggak perlu ngeributin hal-hal kayak gini. Ya udah itu followernya kurang ya udahlah, toh follower berkurang itu juga setiap hari juga bakalan kayak gitu, sama kayak aku juga tiap hari follower juga kurang. Biarpun follower cuma 1 kan, kurang 1 jadi 0 ya, itulah. Jadi gini ya buat teman-teman ya, aku mau ngasih masukan buat kami semua, buat aku sendiri juga sih tentunya. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak suka sama apa yang kejadian di media sosial ya, saya sarankan nggak usah lah mainan medsos itu bisa ya kan. Kalau kalian nggak mainin medsos kan hidupnya tuh baik-baik aja, aman-aman aja, tetap enjoy santuy kan gitu kan. Jadi buat Bang bikin lagi banget nih, daripada bikin konten ngebaperin terus ujung-ujungnya kayak gini lagi nih, yang ribet kan netizen kita nih, karena netizen kita itu kadang-kadang itu kayak terlalu ke bawah suasana gitu sih. Dan buat Dayana juga ya udahlah, dia udah terkenal sekarang. Kalau misalkan kita sebagai netizen Indo banget dilupain sama dia, ya udah emang resiko kita lah juga yang buat dia terkenal gitu kan. Oke, jadi sekian ocehan kami di Pantau Sosial kali ini. Terima kasih banyak dan tetaplah menjadi netizen pansos yang baik. See you.